Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Surat Al-An'am, ayat 162. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah, telah hadir para bintang tamu kita. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita podcast pada siang hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, Amin. dalam keadaan iman dan Islam. Baiklah, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada siang hari ini. Yang pertama, bintang tamu kita yang pertama ada Ustadz Tarni. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih atas kedatangannya Ustadz. Dan bintang tamu kita yang berikutnya ada Ibu Aminah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Aminah atas kedatangannya. Dan seperti biasa, podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu mempunyai 4 lembaga sekolah. Yang pertama adalah SD. Alhamdulillah SD-nya maju. Tahun ajaran akan datang akan ada SD bilingual, SD yang 2 bahasa. Mudah-mudahan mohon doanya supaya SD-nya makin maju di masa-masa akan datang. Yang kedua adalah lembaga MTS, Madrasah Sanawiyah, sama dengan SMP. Itu lebih maju lagi. Kelas bilingualnya juga sudah lebih dulu dibuka. Dan muridnya alhamdulillah cukup banyak. Dan yang lembaga ketiga adalah SMK. SMK juga alhamdulillah juga maju. Dan ada jurusan-jurusan tata boga, ada jurusan perkantoran, ada jurusan apa lagi? TIK. Apa? TIK ya. Nah, mudah-mudahan juga SMK juga maju. Mohon doanya juga. Dan juga lembaga keempat adalah Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah juga alhamdulillah juga maju. Muridnya cukup banyak. Mohon doanya juga mudah-mudahan tetap maju terus yang di 4 lembaga sekolah ini. Dan selain itu juga ada gedung tahfiz. Di anak-anak yang memang di samping dia sekolah, dia juga ingin menghafal Quran. Ada gedung spesial, gedung tahfiz. Ada yang anak 1 juz hafal, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada 8 juz, malah ada juga yang 15 juz ya.
ya bervariasi. Dan di samping itu juga ada ekonomi umat, supaya ada kegiatan orang jual beli di sini. Alhamdulillah ekonomi umat juga berkembang, maju. Dari modal berapa, terus sekarang modalnya sudah cukup banyak. Masya Allah. Selain itu juga ada produksi roti. Rotinya itu untuk produksi pertama untuk makan ibu-ibu yang ngaji offline, dan juga dijual juga di supermarket. Saya ketemu anak-anak kemarin, kemana? Oh, mau jual roti di supermarket. Alhamdulillah. Ada juga adalah kebun singkong. Kebun singkongnya juga alhamdulillah 1.100 meter dan sudah produksi juga. Ada juga ternakan ikan lele, perikanan. Ikan lelenya juga ada produksi juga. Kadang-kadang produksinya 3.000, kadang 1.500. Ya, tergantung kita beli anaknya. Di samping itu juga ada juga ini rumah singgah yang diisi oleh 13 DTP. Mereka sini kewajibannya harus ibadat aja. Di mereka tenang di sini, ibadat aja, tahajud malam dan 5 waktu. DTP itu distini itu para dai seperti ahlul jannah kalau bahasa Arabnya. Dan di sini juga ada juga tempat kita podcast ini. Selalu di Wisma ini, Wisma Agus Parmanto. Dan ada juga anak-anak yang belajar bahasa Inggris setiap Sabtu Minggu. Ada juga yang belajar tahsin. Di guru tahsinnya sebelah kanan saya. Guru tahsin favorit begitu ibu. Ada juga di sini anak-anak yang belajar TPA habis maghrib. Ada juga ya guru-guru kadang-kadang diskusi di luar itu. Ya kita silakan aja. Dan ada juga anak bajikan itu penyewaan mobil. Ada 2 bus bisa kita sewakan. Ada juga mobil Elab. Ada juga mobil Avanza. Ada juga mobil Afifi ya. Nah itulah hazanah kebajikan. Mohon doanya mudah-mudahan selalu berkembang, selalu maju, terutama pendidikan ini untuk masyarakat sekitar sini dan masyarakat dimanapun juga. Karena yang belajar di sini bukan saja sekitar sini, tapi di luar kota juga. Silakan, Ustazah. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Pak Kiai, hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, Masya Allah. Alumni dari yayasan juga. Alhamdulillah. Nah, beliau juga seorang ustadz dan beliau juga punya rumah tahfiz juga Pak Kiai. Masya Allah, luar biasa. Ada Ustadz Tarni, Masya Allah. Silakan Ustadz menceritakan pengalaman Ustadz tentang pengajian kita di Yayasan Hazanah Kebajikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Shadaqallahul adzim. Pertama, terima kasih ada Ustazah Yuli. Yang pertama perlu saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada guru besar kita, Kiai Haji Najamuddin Siddiq, yang mana saya dari kecil ya, dari santri ya sampai saat ini usia saya 39 tahun ya gitu. Yang mana kadang kena marah, ya, banyakkan kena marahnya daripada baiknya. Tapi ternyata itu semua menguntungkan buat saya. Sampai saat ini pun kadang-kadang masih kena marah. Tapi Barang untuk kebaikan Pak Ustaz. itu keuntungan yang sangat luar biasa. Gitu. Mudah-mudahan atas kebaikan Dr. Andes Kiai Haji Najamuddin Siddiq dibalas oleh Allah berlipat ganda. Amin, amin, amin. Ahli surga Dan doa-doanya dikabulkan Allah, Amin ya Allah. amalnya diterima. Amin. Lalu kemudian ya setelah kita rasakan bahwa memang kalau tidak dengan Al-Quran dalam hidup ini, yang saya bisa mengambil pelajaran usia saya di saat ini gitu. Bagaimana kalau tidak dengan Quran di usia produktif saya gitu. Tentunya itu
khawatir saya akan belok kanan belok kiri gitu. Nah tapi dengan Al-Quran ini ya walaupun ada beloknya sedikit tapi nggak terlalu jauh kayak gitu. Banyakkan lurusnya. Nah ini tadi tidak terlalu jauh dengan beloknya. Tapi kami tidak bisa membalas ya atas kebaikan beliau. Saya bisa ya saat ini bisa menghadapi istri saya, ya bisa menghadapi lingkungan gitu ya. Lalu kemudian alhamdulillah saat ini juga saya ditemani oleh para mujahid dan mujahidah ya, yang mereka menghafal Quran. Insya Allah mereka itu akan mendoakan saya, itu harapan saya. Nah setelah saya pikir ya berjalannya waktu, ada anak-anak penghafal Quran itu ternyata itu kekuatannya Quran gitu. Karena saya ini tidak punya penghasilan apa-apa ya, tapi terus terang aja itu ternyata ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan kepada kami gitu. Alhamdulillah ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kebesaran Allah sungguh luar biasa yang diperlihatkan kepada kami. Lalu kemudian yang ketiga perlu juga kami sampaikan ya, Quran ini memang ketika orang belum melihat kita yang menyampaikan, yang ada di antara orang itu seuzon dengan kami, gitu ya gitu. Tapi begitu sudah sampai Quran kepada mereka, mereka manut ya, mereka manut mengiyahkan bahwa Quran itu benar adanya, gitu. Kalau belum, ya, kalau belum kenal, wah kita dibilang apa segala macam. Jadi jangan lihat siapa yang menyampaikan ya Pak Ustaz. Iya, apa yang dia sampaikan. Nah, saya pernah ingat pesan dari guru besar kita, Sigot, nanti kamu itu ada ujian. Gak apa-apa, ujian itu nadanya seperti ini. Gak apa-apa, ujian itu lewati aja. Nah, ingat itu, ini yang kita tumbuh lagi gitu. Semangat lagi Ustaz ya. Mungkin kalau belum ada nasihat itu bisa jadi saya lentur saja. Tapi dengan ingat itu alhamdulillah jalan lagi. Jadi lewat menguat satu, ya Pak Ustaz ya. Datang yang lainnya ya, masalah-masalah ingat lagi, lewat lagi gitu. Nah kondisi saat ini seperti itulah. Tapi saya ingat walaupun itu kalimatnya sederhana, tapi itu membuat saya kuat. Itu mungkin itu saja Ustazah. Pak Haji, makasih banyak. Ya luar biasa ya. Makanya sebenarnya Quran ini ya, kalau tadi dikatakan oleh Ustadz Tarni bahwa waktu usia produktif butuh Quran. Yeah. Sebetulnya bukan saja usia produktif ya. Anak-anak butuh Quran. Orang lagi belajar sekolah butuh Quran. Orang lagi teguh-teguhnya itu butuh Quran supaya lurus kan. Ya orang tua dewasa apalagi Setiap saat ya Pak Kiai ya. ya Semua umat. kan Quran itulah yang menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Makanya di surat 17 ayatnya 9. Silakan Pak Ustadz Tarni. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Nah jadi Quran ini nuntun kita kepada jalan yang lurus sekali ini. Kan kita ini kalau nggak ada Quran, kita ini nggak ada tuntunan. Orang ngomong begini, orang ngomong begini, orang ngomong begini, orang ngomong begini kan. Mana yang benar kan? Kadang-kadang masuk akal semua. Tapi dengan kita ngaji Quran itu nuntun kita kepada jalan lurus. Makanya kalau dia pedagang, dia sering ngaji pedagang yang lurus. Kalau dia ustadz, dia ngaji Quran, maka ustadz yang lurus. Kalau dia dokter, ngaji Quran, dokter yang lurus. Kalau dia pengacara yang lurus. Jadi Quran itu dia nuntun kita ke jalan yang lurus sekali itu. Nah kalau kita amalkan Quran itu, dia menjadi orang yang beriman beramal soleh, dikasih tahu oleh Allah lagi, dia mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalau kita
ngaji ini berarti kita mendapatkan pahala yang besar. Apa sih rasanya pahala itu? Bahagia. Bahagia. Makanya saya kalau ada kosong langsung mau podcast. Karena podcast itu ngaji. Ngaji malah ngaji private dan untuk juga dikembangkan ke seluruh dunia orang-orang kan. Nah, seperti tadi kan dikatakan bahwa dia seorang ustadz, nggak ada penghasilan. Sebetulnya kalau dia ngaji, rezeki itu akan datang. Kalau dia ngaji dari arah yang tidak kita ketahui. Mari kita lihat coba suratnya 56 ayatnya 77. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik. Saya akan baca surat 56 ayatnya 77. 77 sampai 82. 7 sampai 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 77 56 iya, ayatnya 77. Surat 56 ayatnya 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia. 78 dalam kitab yang terpelihara di Lauh Mahfuz. Stop dulu. Ya. Ini Quran ini adalah perkataan Allah yang sangat mulia. Dan dia tersimpan di Lauhil Mahfuz. Berarti nggak ada orang bisa nambahin, ngurangin gitu. Terus lanjut. Ya. 79 tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nggak ada orang bisa nyentuhnya Quran ini kecuali orang-orang yang suci. Misalnya dia suci, makanannya suci, terus juga perbuatannya suci, suci dari syirik, suci dari musyrik, baru Quran itu akan nyentuh. Apalagi yang dia nyentuh lagi, dia udah suci, dia juga pingin tahu Quran. Lebih lagi akan nancap ke dalam hatinya. Terus Ya. 80 diturunkan dari Allah seluruh alam. 81 apakah kamu menganggap remeh berita Al-Qur'an ini? ya, Dan kamu menjadikan rezeki yang kami terima dari Allah justru untuk mendustakannya. nah jadi Quran ini juga adalah rezeki. Rezeki berupa ilmu, rezeki bisa kita sehat, rezeki juga kita senang, bahagia gitu. Dan rezeki bisa juga materi. Ya lihat aja kan kalau orang yang, kalau kita lihat yang ngaji, dia pintar ngaji di kampung, dia ada aja tuh rezekinya. Rezekinya dari Allah. Lewatnya bisa lewat sini, bisa lewat sini, lewat sini, lewat sini. Makanya kalau kita ngaji Quran ini sebetulnya kita kerja sama Allah. Kita kerja sama Allah, gajinya nggak terbatas. Kita kerja sama Allah, nggak ada pensiun. Kita kerja sama Allah, tidak akan diberhentikan orang. Kenapa? Lah, siapa yang bisa berhentikan kan? Nah, selama dia mengamalkan Quran, dia ngaji Quran, maka dia tetap akan rezekinya Allah jamin, kemudahan hidupnya, kelancaran hidupnya. Dan dengan kita ngaji Quran, kita juga percaya diri. Percaya diri, kita bisa mengatakan ini benar, ini salah. Ini salah, ini benar. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu. Tapi begitu kita ngaji, oh iya ya. Nah, makanya di surat 3, 138. Silakan Ustazah Ani Muhalim. Surat 3. Baik, saya baca surat Ali Imran ayat 138. Dan 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Al-Qur'an, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Shadaqallahu. Jadi Allah katakan Quran ini kan penerangan, petunjuk, pelajaran, tapi bagi orang bertakwa. Kalau kamu sudah dijadikan Quran itu penerangan, petunjuk, pelajaran, kamu juga orang bertakwa, maka Allah katakan, jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sempit dada, jangan kamu merasa sedih. Kamulah orang yang paling baik di sisi Allah. Jadi memang kita itu dijamin oleh Allah begitu. Bukannya kitanya sendiri yang begitu, tapi Allah yang menjamin.
Begitu kita ngaji Quran, kamu jangan sedih, kamu jangan khawatir, kamu jangan takut. Kamu itu lebih tinggi harkat derajatnya daripada orang yang nggak ngaji Quran. Tapi kalau sudah ngaji masih ada rasa sedih, belum beriman berarti Pak? Bukan kurang beriman. Kadang-kadang orang yang merasa sedih itu namanya dalam hidup itu kan ada cobaan namanya. Cobaan itu orang yang ngaji Quran ada cobaan berbeda dengan orang yang Nggak ngaji Quran. dapat ujian azab. Kalau dia nggak ngaji Quran, dia dapat cobaan, bisa kolab hidupnya. Tapi orang yang ngaji Quran, dia ada cobaan, ada ujian, dia sabar. Dia sabar, dia ikhlas, dan dia kayak ada nutrisi badannya. Nah kalau orang nggak ngaji, bisa kolab, bisa mundur, Putus asa. dia bisa nekat, bisa putus asa. Berarti bukan berarti kita nggak boleh bersedih Pak Kiai. Bukan berarti kita tidak bersedih, tapi orang bersedih dengan orang ngaji beda dengan orang sedih yang tidak ngaji. Kalau orang ngaji itu biar dia sedih, Sekedarnya saja. tapi dia tidak berputus asa. Masya Allah. Kalau orang ngaji, dia sedih, dia ada cobaan, tapi tetap aja dia istiqomah, tawakal kepada Allah. Masya Allah. Tapi kalau orang nggak ngaji, bisa sedih, ada cobaan, bisa keluar kata-kata buruk. Bisa sumpah serapah. Tapi kalau orang ngaji enggak. Orang ngaji itu dia sabar, tabah, dan dia tetap berdoa kepada Allah. Tawakal. Enggak ada istilah dia putus asa. Dan juga orang yang ngaji, orang yang sabar, dia bisa menahan diri juga. Tapi orang nggak ngaji, dia tidak bisa nahan diri, dia tidak bisa sabar. Nah, akhirnya kita suka-suka orang kadang-kadang nekat dari hal-hal yang tidak baik. Ya, Masya Allah. Gimana sih Pak Kiai meyakinkan hati kita kalau ini nih ujian dari Allah gitu. Karena Allah sayang sama kita, kita diuji gitu. Kadang-kadang kita berputus asa ketika diuji, kok Allah begitu banget ya, padahal aku udah begini, padahal aku begitu gitu. Gimana sih Pak Kiai biar menguatkan hati kita gitu. Kalau ini yang terbaik dari Allah Pak Kiai. Makanya kan ada di surat 89 ya, ayat 15 dan 16 tuh. 89. Ayat berapa? 89 ayat 15 Dan 16. Baik, saya baca surat 89 ayat 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan ada orang yang diuji Allah. Ujian itu ada dua. Ada ujian enak, ada ujian gak enak. Ada orang diuji Allah enak, dia bukan bersyukur, dia malah senang-senang. Allah itu baik banget sama gue. Merasanya gitu. Ya. Tapi ada orang yang dicoba dia mungkin cobaannya terpuruk. Dia mengatakan, Tuhanku menghinaku. Seperti kenapa ya orang kok bisa jadi begitu? Pasti ada sebabnya. Nah sebabnya ini yang kita mesti kerjakan. Apa sebabnya? Sebabnya orang diuji senang nggak lulus, diuji dengan nggak senang nggak lulus, itu sebabnya ada 4. Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 17. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. 2. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Serakah. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Penyebabnya itu. Kenapa orang diuji ada yang lulus, diuji ada yang tidak lulus. Diuji enak nggak lulus, diuji nggak enak nggak lulus. Sebab satu, kamu tidak memuliakan yatim.
Kedua, kamu tidak saling mengajak memberi makan fakir miskin. Ketiga, kamu serakah harta warisan. Keempat, kamu lebih mencintai dunia daripada akhirat. Mestinya kan lebih cinta akhirat daripada dunia. Hablum minanas semua Pak Kiai ya? Atau dia cinta dunia, cinta akhirat. Pak Kiai, saya tuh sering mengucapkan kata-kata seperti Allah tuh sayang banget sama saya gitu kan. Karena saya merasa kadang apa yang saya minta saat doa gitu kan, Allah kabulkan. Itu termasuk di tadi surat yang ayatnya ini nggak Pak Kiai? 6:15-nya itu. Nggak masuk. Nggak? Karena udah melaksanakan perintah Allah kan, saya ngaji, sholat, sulah, tahajud, malah infak sedekah kan. Jadi makanya dia orang yang kalau lulus itu kenapa? Satu, dia tidak memuliakan anak yatim. Yang kedua, dia tidak saling mengajak memberi makan fakir miskin. Yang ketiga, dia serakah harta warisan. Yang keempat, dia terlalu mencintai dunia. Nah dari empat ini kan nggak ada yang kena kan? Insya Allah. Nggak ada yang kena kan? Nah makanya kan begitu diuji dia lulus dia. Adapun dia kok Allah itu baik banget, apa yang saya minta dikasih. Saya minta doa ini dikasih, minta doa ini dikasih. Mudah-mudahan aja doa-doa yang lain nanti dikasih semuanya oleh Allah. Pak Kiai, kalau kita lihat nih dari 17 sampai 20 ini hablum minanas semua Pak Kiai. Semuanya hablum minanas. Ya Allah. Berarti begitu pentingnya hablum minanas ya Pak Kiai. Betul. Makanya kadang-kadang kan orang kan mengutamakan hablum minallah, Iya. tapi lupa hablum Terkesannya minanas. begitu, kayaknya lebih penting hablum minallah nih. Padahal hablum Ya, harus minallah itu seimbang juga ya, cuma Ustaz. sedikit sekali ya Pak Kiai. Cuma sembah Allah, jangan sirik gitu Yang aja. syirik Kalau hablum minanas ini Masya Allah. banyak sekali. Nah, cuman kita tahunya bahwa hablum minallah minannas itu penting itu setelah kita ngaji. Iya betul. Sebelum kita ngaji, mungkin dulu sebelum kita ngaji, waduh kalau kita melihat ada orang yang tiap malam udah ngaji 1 juz, tahajud juga, Sholat nggak puasa pernah Senin telat. Kamis, Di terus masjid, amal bidik Masya Allah. juga, sholatnya di masjid terus, kita pikir itu udah benar kan? Iya udah. Surga Tapi- banget deh itu. Setelah kita ngaji, belum benar itu. Masya Kalau dia hanya hablum minallah tanpa hablum minanas. Masya Allah. Makanya hablum minanas itu sangat penting sekali. Menentukan akhirat kita juga Pak Kiai. Menentukan. Masya Allah. Menentukan. Makanya kalau kita lihat orang demi anaknya dia sanggup berkorban, itu termasuk memelihara hablum minanas itu. Jihadnya Pak Kiai ya. Jihad itu. Jadi demi anaknya, demi keluarganya sanggup dia berkorban. Masya Allah. Juang. Nah kalau orang yang nggak ngaji atau dia nggak ya mungkin dia hanya kepentingan kesenangan diri sendiri. Betul. Nah, tapi dia mengutamakan hablum minanas karena ini yang utama kan setelah Allah kan Iya. orang tua kemudian kerabat kan, kerabat masuk anak, om, tante. Gitu. Nah makanya kalau kita sudah ngaji Quran ya, kalau kita sudah ngaji Quran itu, kita itu sepertinya ya diberikan jalan hidup. Kalau orang ngaji Quran itu, kalau diberikan jalan hidup, kok sini, kok sini, ke sini itu, diberikan jalan hidup. Yang kita tidak terpikirkan. Kalau kayak seret gitu. Oh dia ngaji Quran. Pak Ustadz Tani juga kan bilang tadi saya tidak punya penghasilan gitu. Iya. Tapi alhamdulillah bisa punya Rumah tahfiz ya Pak. Iya, bisa terima tahfiz dan rezekinya selalu ada kan. Ada aja Nah, masih Pak Kiai. ada aja kan. Mungkin kalau orang berpikir sesuatu yang nggak mungkin ya, tapi kalau kata Allah semua mungkin gitu Pak Kiai. Bagi Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin. Allah tuh tinggal plok. Semudah membalikan telapak Wow, tangan. kayak Masya Allah. yang mudah memberikan tangannya. Nah, bagi Allah kita lihat aja misalnya kayak menurut logika, bagaimana kok Iran bisa ngalahin Israel? Udah jelas Iran itu, waduh, aerodromnya, Canggih defense semua. link-nya, dan juga dikatakan bahwa tentara yang tercanggih gitu di belakangnya mereka.
Tapi kalau sudah Allah mau, collapse semua. Collapse semua. Makanya Iya, Pak Haji. sebenarnya Jadi saya itu kan melihat istri saya itu, dia itu kan pernah menghafal Quran 30 juz. Gitu. Yang dulunya kalau saya bicara Quran, ada bantahan itu dia pengen bahasanya itu seperti apa, gitu kan gitu. Nah ternyata dengan dia baca terus ya, malah dia yang balik menasihatin saya, Pak Haji. Nah itu kan ayatnya ada. Gitu. Nah jadi itu apa namanya, Pak Haji, itu ternyata inilah yang menguatkan saya. Karena kalau umpamanya saya itu berpikir dari awal ya, ada anak-anak itu Pak Haji, kemungkinan saya nggak mau dari awal gitu ya. Tapi kalau sudah berjalan baru saya dapat pelajaran. Nah gitu. Kalau dari awal mungkin kan banyak hitungannya, banyak kalkulator yang harus digunakan gitu Pak Haji gitu. Nah, ternyata sudah berjalan, oh iya. Gitu. Nah, maka dengan berjalan aja saya bersyukur, alhamdulillah gitu ya. Berjalan aja saya sudah alhamdulillah. Masya Allah. dan makanya kalau kita perhatikan ya di Quran ini, di mana kita ada kemauan pasti ada jalannya. Di mana kita ada kemauan pasti ada jalannya. Tapi dia mesti action kita dulu. Jadi kalau kita diam aja ya udah sampai 100 tahun juga begitu juga. Tapi begitu dia, saya mau begini nih, ya mesti ada actionnya. Bergerak gitu ya Pak Kiai. Iya, mesti bergerak. Ada ikhtiarnya Pak Kiai. Ada Ya. ikhtiarnya. Makanya di dalam surat 29 ayat 69 itu. 969. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 2969. 29 terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallah. Jadi misalnya ada orang ini dia berjihad untuk menuju jalan Allah nih. Arti orang berjihad menuju jalan Allah itu saya pingin ya Allah saya itu mesti begini nih, mesti begini nih. Tapi dia mesti ada actionnya, ada doanya kan, action doa itu salah satu usaha itu kan. Dan nanti baru Allah nanti nunjukin. Tapi di ujung ayat itu jangan lupa Allah katakan Allah itu bersama orang-orang yang banyak berbuat baik. Di samping dia berarti dia bergerak, dia berdoa, ada actionnya juga. Dan Allah bersama orang-orang yang banyak berbuat baik. Soalnya kalau misalnya ada orang yang dia itu tidak ada actionnya, ya nggak bisa bagi Allah itu mesti ada actionnya. Ya kita lihat aja. Jadi saya dulu berpikir, kenapa sih kok Siti Hajar mesti 7 kali dulu baru dapat air? Zam-zam. Kenapa nggak 3 kali gitu? Kok mesti 7 nih? Berarti di sini ada usahanya. Baru nih. Kita lihat lagi misalnya kayak Maryam itu kan orang hamil 9 bulan. Kalau kamu mau makan, kamu goyangin aja tuh pohon korma. Pohon korma itu kan kayak pohon kelapa kan? Sekuat apa coba? Orang hamil 9 bulan gerakinnya sekuat apa kan? Cuman kalau kita perhatikan lagi, iya yang penting itu ada usahanya. Iya. Ada usahanya Artinya Allah melihat ikhtiar kita Pak Kiai. Iya memang. Makanya kan manusia itu harus ada imannya, ada hijrahnya, ada jihadnya. Makanya kan ada di surat 9-nya ayatnya 17 ya. Silakan Ustazah Ani. Baik, saya baca surat At-Taubah ayat 17. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah pantas orang-orang musyrik Surat 16. 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira Terus. bahwa
kamu akan dibiarkan begitu saja. Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Insyaallah. Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Coba perhatikan ayat ini. Sampai-sampai Allah katakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Sedangkan Allah itu belum mengetahui kenyataan kamu itu berjihad enggak? Udah berjihad enggak? Allah katakan lagi, dan kamu tidak mengambil menjadi teman setia selain satu Allah. Kedua, Rasul. Rasul itu kalau Rasul dulu Nabi. Kalau sekarang berarti orang-orang yang penyampai ayat Allah. Yang ketiga, orang-orang yang beriman. Nah, Allah tuh ingin melihat dulu nih, kamu nih benar nggak sih kamu ini? Hanya pelindung kamu hanya Allah, hanya Rasul, orang beriman. Baru di situ nanti baru Allah kasih tahu nih, aku tahu lo apa yang kamu kerjakan itu. Berarti apa? Ya manusia itu mesti ada apa ya? Ada kemauan, ada juga usahanya. Ada kemauan, ada juga usahanya. Berarti nyambung sama surat Ar-Rod ayat 11 ya Pak Kiai. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali dia mengubah diri sendiri. Artinya ada usahanya gitu Pak. Betul. Coba lihat surat Ar-Rod ayat 11. Ar-Rod ayat 11. 13 ayat 11. Saya baca surat Ar-Rod ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu bagi manusia itu ada malaikat nih, ada malaikat di depan, ada malaikat di belakang. Tapi Allah juga nggak mau juga kamu itu lewat di rel kereta akan ada malaikat yang jaga depan belakang. Udahlah, nggak usah kita takut lah nyebrang, lewat aja. Nggak boleh juga Allah katakan, karena Allah itu tidak ada keseret Pak. tidak ada merubah nasib seseorang kecuali dia sendiri dulu yang ingin berubah. Dan Allah itu ya sebetulnya di dalam Quran itu udah cukup kan saya katakan pagi tadi. Kenapa kok Allah mengatakan nauzubillahi minasyaitonirrajim innamal usri yusra wa innamal usri yusra? Kok ada dua nih? Sesungguhnya di mana kamu ada kesulitan, pasti nanti ada kelapangan. Diulang lagi, di mana kesulitan, pasti ada kelapangan. Tapi Allah minta di ujungnya itu faiza farota fansob. Apa yang kamu kerjakan ini, kerjakan lagi yang lain lagi. Kemudian Allah katakan hanya kepada Allah kamu berharap. Berarti apa? Kita kerjakan sesuatu, kita berdoa, kita berusaha terus pasrahkan pada Allah. Hasil Jadi tergantung Allah Pak Kiai ya. tergantung Allah. Serahkan pada Allah. Tapi Allah udah tahu juga kalau misalnya kita itu orang itu dari usahanya, dari keinginannya, nggak mungkin juga Allah kan akan biarkan begitu saja. Apalagi kalau orang itu yang sudah 3 ngamalkan nih, ngaji, sholat, infak. Allah bilang apa? Dia ini tidak akan rugi. Berarti kalau dia tidak rugi berarti tindakannya apapun juga, apa keinginannya, apa kemauannya, apa doanya tidak akan mungkin merugikan dirinya. Karena Allah itu akan mempertimbangkan itu. Cuman ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, cepat lambat itu tergantung Allah. Selama kita ini tidak pernah berputus asa. Tidak pernah berputus asa, jangan mundur, sabar iya, tawakal iya, tapi jangan berputus asa. Kondisi apapun juga tidak ada putus asa. Itu maunya Allah. Makanya bagi orang yang sudah ngaji, sudah sholat, sudah infak, itu pasti lah, alhamdulillah saya juga sudah merasakannya kok. Coba kita buka lagi surat 35.
Kayaknya 29.30 itu. Masya Allah. Silakan Pak Ustadz Tarni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ayat 30, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, Allah katakan orang-orang yang membaca kitab Allah selalu, berarti istiqomah dia baca kitab Allah. Selain dia istiqomah baca kitab Allah, kemudian dia juga sholat, apalagi kalau tahajud tiap malam. Selain itu juga dia menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Orang punya tiga ini mengharapkan apa? Mengharapkan kegiatannya, pekerjaannya, apa yang dia inginkan, apa yang dia maukan tidak akan pernah rugi. Berarti kalau nggak rugi untung dong. Siapa orang di dunia mau rugi kan? Nggak ada. Maunya untung. Untung. Nah ini ada nih, tiga ini aja nih yang kamu akan jadi untung. Bukan saja untung, pahalanya juga besar. Bukan saja besar, tapi diberikan juga kamu karunia. Karunia itu kalau bahasa Inggrisnya prosperity. Arti prosperity itu sehat, senang, makmur, wealthy gitu. Wealthy itu maksudnya kekayaan kan. Ini mau, ini ada, ini ada, ini ada. Dan yang keempat lagi, Allah katakan apa yang keempat? Yang keempat, Allah mengampuni dosa-dosanya. Semua manusia itu pasti ada masa lalu. Tapi kalau dia masa lalu diganti dengan dia ngaji Quran, berarti dia ingin punya masa depan yang baru, yang lebih baik, lebih menyenangkan, lebih membahagiakan. Dunia akhirat lagi. Dunia dan akhirat lagi. Dan satu lagi, Allah mensyukuri perbuatannya. Nah makanya yang bisa dikejar ini ngaji, sholat, infak. Nah bagi orang yang kenal Zoom kita, sebetulnya bagi dia itu, bagi para pemirsa kenal Zoom kita gak gampang. Tinggal buka Zoom aja nih malam, pagi tinggal buka. Ada juga yang pagi, ada juga yang sore, ada juga yang malam. Mudah. Tinggal yang ngajinya itu, sholatnya, sholat tahajudnya. Satu lagi, begitu dapat rezeki, ceker. Nah, ceker ini juga, mesti kita tahu juga nih. Kalau yang Allah katakan di surat 61 kan, sebutir benih nih. Berarti ditanam dulu nih. Butir benih, baru dia nanti akan jadi batang. Baru jadi batang, dia akan jadi dahan. Dahan jadi 7. Nah, kemudian dia akan jadi buah. Buah tunggu dulu matang. Matang nanti isinya satu dahan 100 biji. Satu dahan 100 biji. 7 dahan. Tuh 100 biji bagaimana coba? Dan itu benar itu. Itu sangat benar sekali itu. Cuman kadang-kadang orang yang nunggunya Gak sabar. dia nunggunya ini nih pohonnya gede nih. Nah, lama bener katanya berbuahnya. Padahal orang kalau dia nanam kopi aja kan mesti dia nanam dulu nih. Perlu dia Tapi butuh pemeliharaan, dipupuk juga Pak Kiai, dipupuk, disiram. Gak dibiarin. Nah, pupuk siramnya itu dengan ngaji itu. Oh. Dipupuk disiramnya dengan ngaji itu. Dan itu yang benar. Itu benar sekali itu. Benar-benar sekali itu. Nah, makanya kalau kita yakin aja kita pegang tiga ini, kita jauhkan kemaksiatan. Kemaksiatan pun bagi Allah itu asal jangan dosa besar. Jangan syirik, jangan bunuh, jangan berzina. Kalau dosa-dosa kecil Allah katakan 2 kali Allah katakan, asal kamu gak kerjakan dosa besar, dosa kecil, dia nanti akan otomatis. Nah, kalau kamu kerjakan dosa besar, dosa kecil ini otomatis akan lebur sendiri dengan kita sholat, dengan kita ngaji.
Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada podcast kita siang hari ini. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semua. Baik. Begitu pentingnya kita mengaji. Masya Ya Ustazah ya Masya Allah. Alhamdulillah, Semoga kita tetap istiqomah untuk Amin. mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih para bintang tamu yang sudah hadir. Luar biasa diskusi kita hari ini Pak Kiai ya. Semoga menambah keimanan kita, menambah kecintaan kita juga pada Al-Quran. Seperti pada surat 69 ayat 48 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latazikratul lil muttaqin. Yang artinya, dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Sadaqallahul azim. Dan tidak lupa mari kita mengangkat tangan kita Amin. untuk mendoakan Pak Kiai. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Semoga Pak Kiai panjang umur. Amin. Umur yang berkah. Amin. Sehingga Pak Kiai bisa menyampaikan ilmunya, menyampaikan ayat-ayat Allah ke seluruh dunia. Dan semoga Pak Kiai doa-doanya sebelum Ramadan dan setelah Ramadan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan doa Pak Kiai di tanah air, di Mekah dan Madinah, semoga Allah ijabah, Allah kabulkan. Amin. Semoga Pak Kiai, anak, cucu, mantu, keturunannya menjadi hamba yang soleh dan soleha. Amin. Dan Pak Kiai, anak cucunya menjadi orang-orang yang sukses dunianya dan Amin. sukses juga urusan akhiratnya. Amin, amin. Orang-orang yang kaya raya, Amin. tetapi yang mau berbagi dengan sesama. Amin. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin besar. Amin ya Allah. Allah kirim donatur yang banyak, donatur yang istiqomah. Dan kita semua yang hadir, semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.